Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, kalau kita punya anak yang bisa menguasai berbagai bahasa rasanya menyenangkan ya. Nah, sebenarnya bahasa itu bisa berapa banyak sih anak pelajari dan dari usia berapa agar si anak tidak bingung bahasa yang sebenarnya bahasa inti yaitu bahasa ibu, dan seberapa penting sebenarnya bahasa ibu esensinya untuk tumbuh kembang si anak. Nah, ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Anti Jovita, apa kabar? Baik, Dika gimana kabarnya? Aku baik, Anti. Kita bicara tentang bahasa ibu yang sebenarnya begitu penting dipelajari atau dipahami oleh anak. Ya. Kalau kita bicara tentang bahasa sendiri, anak tuh mulai mengerti bahasa sendiri sebagai satu cara berkomunikasi gitu ya. Selain mungkin anak awalnya kan taunya dari suara, terus dari gerakan gitu. Di usia berapa sih anak bisa memahami kalau itu bahasa dan artinya? Iya, jadi betul kalau kita mau melihat tentang bahasa itu sebetulnya sudah dimulai sejak anak itu lahir. Nah, pada saat lahir itu perkembangan bahasa itu sampai dengan balita itu ada 4 tahap yang dicapai atau dilalui. Yang pertama adalah mendengarkan suara. Nah, jadi bunyi-bunyian yang dia dengarkan dari lingkungan itu sebetulnya konsep pertama dia dalam belajar bahasa. Nah, setelah mendengarkan suara, kemudian tahap kedua adalah baru yang namanya fonologi atau membentuk sebuah kata. Nah, jadi dari suara-suara itu kemudian digabungkan menjadi kata. Jadi misalnya contohnya mama, papa, bola, dan sebagainya. Nah, setelah yang namanya fonologi atau kata, kemudian barulah membentuk yang ketiga, yaitu tata bahasa, yaitu berupa kalimat. Jadi dia menggabungkan kata-kata yang sudah dia dengar, kemudian juga sudah sering digunakan sama dia gunakan sehari-hari. Nah, kemudian dia susun kata-kata ini sehingga membentuk sebuah kalimat. Tapi tentunya kalimatnya ini juga harus benar ya. Jadi harus ada susunan subjek, predikat, objeknya. Nah, apabila ini sudah tersusun dengan baik, kemudian baru dia sampai ke tahap yang keempat, yaitu adalah tahap dalam menggunakan kalimat yang tadi dia kuasai ke dalam bentuk yang sesuai dengan konteks dan etika yang benar. Jadi ini artinya dia tahu bahwa kepada siapa dia mengucapkan kalimat tersebut, kemudian juga pemilihan kata-kata dan kalimatnya. Nah, ini adalah di tahap keempat, di mana itu baru bisa diperoleh yang berkaitan sama etika dan kata-kata ini di usia 5 tahun. Ini sebenarnya yang paling diingat anak adalah bahasa yang paling sering diucap atau bahasa yang justru pertama kali diperkenalkan. Pola kerjanya dalam otak anak seperti apa sih? Ya, jadi dengan tadi suara, kata-kata yang memang sering terdengar ini akan disimpan di memori. Pada saat disimpan di memori, kemudian dia akan dikeluarkan kembali dalam bentuk kata-kata ataupun kalimat yang memang disampaikan oleh anak. Dan pada saat si anak ini belajar bahasa yang baru, nah ini hendaknya dia sudah tahu dulu konsep dari bahasa utamanya dia atau bahasa ibunya. Maka dulu ya? Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk mengajarkan anak bahasa baru di luar bahasa ibu, itu sebetulnya yang tepat adalah apabila anak sudah mampu menggunakan satu kalimat bahasa ibu dengan benar. Barulah kita bisa memperkenalkan dia pada bahasa yang kedua. Kalau memang sering diperkenalkan aja nggak apa-apa, tapi maksudnya jangan dituntut untuk harus bisa berdua bahasa, padahal bahasa utamanya, bahasa utama adalah bahasa ibunya ya, itu masih belum sempurna, karena akan mengalami yang namanya kebingungan bahasa gitu. Nah, kecuali kalau misalnya dia, katakanlah ada anak-anak yang memang cerdas bahasa dari kecil ya, jadi di umur 1,5 tahun apa 2 tahun pun dia sudah lancar tuh pakai kalimat. Nah, itu boleh mau diajarkan bahasa asing atau kedua dengan cara yang aktif dan sering digunakan, itu nggak masalah, karena kan berarti dia sudah mampu memahami konsep kata-kata dan bahasa ibu dan menggunakannya dengan benar pada tingkatan yang pertama, yaitu bahasa ibunya. Nah, sehingga waktu ditambahkan bahasa asing atau bahasa yang kedua, itu berarti kita sudah bisa memastikan bahwa konsep yang terjadi di otak pada saat berkaitan sama area bahasa. Jadi kalau namanya kita bicara dengan bahasa, itu kan sebetulnya di anak ini ada otak yang di dalam otak ada bagian dalam menangkap bahasa.
Nah, ini setiap anak kan kematangannya beda-beda, Beda-beda. makanya nggak bisa dipaksa untuk anak satu sama anak lain. Jadi kita nggak bisa membandingkan. Anak tetangga bisa kok di umur 2 tahun, kok anak saya 3 tahun nggak bisa. Nah, ini tadi, kematangan perkembangan bahasa di setiap otak anak itu berbeda. Jadi makanya tidak boleh dibandingkan atau dipaksakan. Pada saat dia siap, dia akan bisa. Seperti itu, dengan stimulasi yang tepat tentunya. Jadi kematangan anak memahami bahasa ibu sebenarnya atau bahasa utama, karena kita di Indonesia ini penting sekali sebelum kita Betul. mengenalkan bahasa lain. Karena memang kan SPOK-nya atau grammarnya juga berbeda gitu Betul ya, sekali. tatanan bahasanya berbeda. Jadi seringkali akhirnya terbalik-balik atau malah bingung gitu ya Yanti ya. Benar. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi dengan narasumber kita ya Yanti ya. Betul. Mungkin bisa sharing juga tentang tema kita hari ini. Kita akan kembali, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang pentingnya mengajarkan bahasa ibu. Kita akan coba ngobrol dengan narasumber kita, ada Ibu Ovita dan juga Keanu. Kita sapa dulu ya. Halo Ibu Ovita dan Keanu. Halo, Keanu dan Ibu Ovita. Oke, baik. Ini Ibu Ovita dan Keanu, hari ini kita ngobrol tentang bahasa ibu. Kalau boleh tahu sebenarnya Keanu sendiri lebih cakap berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih? Iya. Sebenarnya kalau Keanu sendiri awalnya lebih menguasai bahasa Inggris sih, gitu dari awal semenjak dia bisa bicara. Sebenarnya sampai sekarang pun bahasa Indonesianya sudah banyak perkembangan, cuma masih untuk kalimat kayak masih ada berantakan atau kata masih ada yang berantakan lah kayak gitu. Oke. Kalau misalkan dari Ibu Ovita dan suami sendiri lebih sering dulu mengajarkan atau mengajak Keanu bicara dengan bahasa apa? Belajarnya kamu di kamar Iya. aja. Kalau aku sendiri sebenarnya jujur sama suami tuh nggak pernah dengan sengaja mengajarkan Keanu bahasa Inggris kayak gitu sebenarnya pada saat awal ya Oke. kayak gitu. Jadi benar-benar kita belajar bahasa sehari-hari pun di rumah itu menggunakan bahasa Indonesia. Cuma karena mungkin Keanu dulu kan aku kerja juga gitu kan. Nah, Keanu kalau di rumah sama mbaknya mungkin sering nonton YouTube dan itu semuanya full English kan. Oh, Jadi oke. mungkin dia terpapar dari situ. Nah, ternyata pada saat dia mulai bisa bicara bahasa dia, kalimat pertama dia itu justru malah bahasa Inggris kayak gitu. Oke. Kamu biasa lebih suka video dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih? Inggris. Kenapa? Inggris. Karena Kenapa? aku suka Inggris. Karena nanti aku mau yang ini. Oke, jadi memang lebih suka bahasa Inggris. Mungkin karena lebih mudah juga didengar kali ya, Aunty ya. Apa sih yang membuat anak-anak zaman sekarang nih, ini jadi fenomena yang luar biasa juga, banyak sekali. Mungkin mayoritas anak sekarang sulit justru berbahasa Indonesia karena dia lebih tertarik dapat paparan dari video-video berbahasa Inggris. Kenapa ya, Aunty? Apakah memang lebih mudah didengar atau gimana? Ya, jadi sebetulnya hal yang menarik pada saat seorang anak itu lebih memudah atau lebih senang belajar yang mana, itu sangat tergantung dengan situasi dan kondisi pada saat dia belajar hal tersebut. Jadi peran emosi, peran perasaan suka ini memegang peranan yang sangat besar. Karena tadi situasinya menyenangkan gitu. Nah, akan berbeda kalau misalnya belajar bahasa ini tidak dalam kondisi yang menyenangkan, bahkan misalnya dipaksa, dimarahin, disuruh ngafalin kosakata. Nah, itu biasanya akan lebih susah anak untuk menghafal dan karena dia nggak suka. Jadi memang untuk anak-anak ini unik karena dalam hal dia memahami sesuatu itu akan lebih paham kalau dia situasi belajarnya menyenangkan. Oke, mungkin ini juga yang tadi kalau dilihat kan dalam video pastinya ada audio, ada Betul. visual. Jadi pengalaman dia saat memahami bahasa ini dalam kondisi yang menyenangkan, Benar. otomatis walaupun ayah dan ibunya menggunakan bahasa Indonesia, otomatis ini akan lebih dia pahami lebih mudah karena dia senang saat pengalamannya saat memahami bahasa Inggris. Begitu ya, Aunty ya, kira-kira Iya, ya? betul sekali Dika. Makanya kalau kita lihat di sekolah-sekolah, kenapa sih dalam hal mempelajari bahasa itu guru-gurunya akan mulai dari
nyanyi dulu, Nyanyi, iya kan? ya. Terus gerak dan lagu, jadi sambil nyanyi sambil ada geraknya. Mhm. Terus kemudian dikoneksikan sama cerita. Mhm. Pada saat cerita juga ekspresi gurunya ini kan ekspresif sekali. Itu mau Ya. menghadirkan suasana senang buat si anak supaya bisa dia menangkap dengan optimal. Oke, baik. Sekarang kita tanya lagi ke Ibu Ovi. Ibu Ovita, ini kalau dilihat sejauh ini sebenarnya sudah mulai lebih jauh, lebih berarti istilahnya kemajuannya sangat baik gitu. Saat tadi ditanya dengan bahasa Inggris pun, Keanu sendiri sudah bisa menjawabnya dengan bahasa Indonesia gitu. Apa hambatan yang Iya, masih betul. dialami terkait bingung bahasa ini? Apakah memang dari dialeknya, logatnya, atau mungkin tatanan bahasanya masih berantakan kah? Kalau untuk sekarang sih tantangannya justru memang tatanan bahasanya. Jadi per kalimatnya itu Keanu masih sering salah gitu. Jadi dia masih mengikuti susunan kalimat bahasa Inggris di Indonesia kan seperti itu. Jadi kayak misalnya dia mau bilang mobil-mobilan aku gitu harusnya gitu kan ya. Karena kalau di bahasa Inggris karena dia menggunakan tatanan bahasa Inggris di Indonesia kan, jadi dia ngomongnya adalah aku mobil-mobilan gitu. Oh, oke. Sering sekali kayak gitu sih. Oke, jadi akhirnya masih ada, walaupun masih ada tatanan walaupun sudah memahami di bahasa Indonesia, tatanannya memang masih perlu penyesuaian. Ini sejauh mana Onti Iya. bisa diubah, bisa diperbaiki? Apakah bisa perlahan-lahan atau memang harus dengan treatment khusus belajar bahasa Indonesia? Ya, sebetulnya adalah dengan tadi ya konsisten dan sering aja digunakan dan Oke. kita benarkan kalau dia salah itu. Tapi langsung benerinnya begitu ya? ya secara langsung, tapi tidak dengan situasi yang bakal dia kayak ketakutan atau apa. Jadi ingat bahwa belajarnya harus situasi menyenangkan. Jadi pada saat kita membenarkannya pun juga harus dengan ucapan yang baik, dengan ekspresif, dengan hal-hal yang menyenangkan gitu. Misalnya tadi mau bilang mobil-mobilan aku, terus kemudian dia bilang aku mobil-mobilan, kita bilang oh maksudnya mobil-mobilannya Keanu atau mobil-mobilan aku gitu. Jadi selalu dibenarkan sehingga nanti dia akan menyerap, oh ternyata susunan katanya seperti ini loh. Jadi dia akan mengkotak-kotakkan antara oh kalau bahasa Indonesia berarti akunya tuh seperti ini gitu, subjek, predikat, objeknya seperti ini. Tapi begitu dalam bahasa Inggris, nah itu akan ada kebalikannya sedikit, tapi nanti lama-lama dia akan paham dengan cara kita seringkali mengkoreksi atau membenarkan, tapi dengan cara yang baik dan juga yang senang buat dia. Atau mungkin harus ada cara kreatif juga ya, dengan Betul kalau tadi sekali. kan anak-anak bisa mudah memahami bahasa Inggris dengan lagu, dengan video yang menarik, ini juga bisa dilakukan juga untuk bahasa Betul Indonesia sekali, begitu ya. dengan hand puppet, dengan boneka-boneka, dengan permainan. Nah, anak akan sangat bisa mudah menangkap kalau lewat permainan. Karena permainan itu selalu menyenangkan dan memang bermain kan dunia anak ya. Gitu Jadi dia. memang lewat bermain lah dia bisa lebih banyak belajar dan termasuk juga bahasa. Iya. Seru. Oke, Ibu Ovita, di sini kan ada psikolog kita, ada Aunty Jovita. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Mungkin aku mau tanyakan sih, ya, ini kan ada anak kedua sekarang gitu, bagaimana sih menanggulanginya gitu? Karena kan sebenarnya jujur kalau di sini aku tidak mengajarkan Keanu dengan sengaja bahasa Inggris gitu kan, tapi dia bisa dengan sendirinya. Nah, sebenarnya harusnya seperti apa sih supaya hal ini tidak terulang lagi di anak kedua saya misalnya? Oke, agar tidak terulang lagi di anak kedua, apalagi kakaknya mungkin masih mayoritas sering berbahasa Inggris begitu ya, Bu Vita masih ya? menggunakan bahasa Inggris, jadi otomatis adiknya terpapar sering sekali gitu dengan bahasa Inggris kan. Dan apalagi biasanya kalau adiknya ini adore gitu sama kakaknya gitu ya. Bagaimana nanti agar ini tidak terjadi lagi? Betul. Nah, jadi menariknya gini, kita bisa lihat kalau memang ternyata anak kita memang lebih mudah menangkap bahasa Inggris dan dia lebih suka menggunakan bahasa Inggris, berarti mau nggak mau kita memang harus set the tone gitu. Maksudnya akhirnya kitalah yang berbahasa Inggris juga sama dia, dan itu justru kita ubah menjadi bahasa ibu kita. Mau nggak mau nih, mau nggak mau ya? Iya, itu yang pertama. Jadi supaya intinya kan dengan bahasa apapun yang penting dia tahu konsepnya dulu nih. Nah setelah itu baru jadi akhirnya bahasa Indonesia jadi bahasa yang kedua. Itu nggak masalah juga, apalagi juga, untuk zaman sekarang ini kan memang setiap sekolah dan juga setiap keluarga itu selalu mengajarkan bahasa minimal udah 2 nih sama anak-anak gitu. Jadi yang mana yang lebih mayoritas, katakanlah 60-40, 60-nya yang mana nih? Ya dilihat anak-anak untuk saat ini udah terlanjur lebih menguasai yang mana, dan kita yang merubah. Kecuali kalau misalnya contohnya ya kita memang nggak bisa berbahasa itu. Misalnya contoh kan ada kan orang tua yang anaknya lebih banyak bahasa Inggris, tapi kita orang tua ini kayak nggak pede ngomong bahasa Inggris, atau kemudian kita merasa bahwa nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kalau gitu suami kita bisa nggak? Kalau dia bisa ya udah berarti sama suami
bahasa Inggris sama ibunya bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau kita bisa ya kita dua-dua sama-sama pakai bahasa Inggris. Nanti dia akan ketemu sama neneknya. Nah, neneknya misalnya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Mandarin. Kemudian pada orang yang berbeda dia juga akan menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi tidak masalah selama ibu dan anak ini bisa dalam bahasa atau level yang sama. Karena takutnya justru ada miskom di situ ya, karena Betul sekali. perbedaan bahasa Iya. tadi. Jangan sampai ada ibu dan anak yang banyak salah kaprah karena bahasa gitu ya nanti Betul ya. sekali. Oke, kira-kira seperti itu Ibu Ovita. Semoga ini bisa diterapkan untuk Keanu dan putra keduanya ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk anak-anak. Halo, sampai jumpa Keanu. Sampai jumpa Keanu. Baik, itu dia. Nanti kita masih lanjut lagi ngobrol ya nanti, tapi setelah jeda berikut tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga. Tadi kita sudah membahas juga bagaimana sebenarnya ternyata ada tahapannya loh, ada caranya juga untuk bisa paling tidak pondasi menguatkan anak pada bahasa ibu atau bahasa utama, karena kita di Indonesia jadi bahasa Indonesianya dulu gitu ya. Dan bukan cuma katanya, bukan cuma mengerti, tapi tatanannya harus baik juga. Betul. Nanti kalau dewasa ini kan memang sekolah ini juga berpengaruh ya nanti. Bisa nggak sih anak yang tadinya memang bahasanya sudah baik di rumah, lalu masuk ke sekolah mungkin internasional atau yang mayoritas penggunaan bahasanya justru bahasa asing. Apakah ini jadi bisa bergeser kemampuan dia terhadap bahasa ibunya? Iya, jadi sebetulnya pada saat bahasa ibunya sudah mantap digunakan sama seorang anak, maka dia akan sangat mudah untuk belajar bahasa kedua, bahasa ketiga, dan seterusnya. Karena tadi area otaknya berarti sudah punya kapasitas yang mumpuni atau yang mantap untuk bisa mengolah semua kata-kata, suara, kalimat dengan baik. Nah, kalau kita bisa bilang modality utamanya sudah baik, nah dia akan masuk dan belajar bahasa kedua dan tiga itu nggak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau tadi bahasa pertamanya aja dia masih belepotan, nggak bisa membedakan. Misalnya katakanlah mau bilang saya mau makan aja, makan saya mau gitu kan ya. Nah, berarti itu kan masih belum tepat. Atau misalnya mengucapkan satu kata aja saya jadi ayah misalnya. Atau bilang makan akan misalnya, mam gitu. Nah, itu nggak bisa karena tangga pertamanya aja belum penuh. Gimana kita mau kasih tangga kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi kalau untuk anak-anak yang kita bisa katakan punya potensi bahasa yang mantap di usia-usia 3 tahun, nah biasanya patokannya 3 tahun ya, jadi tadi balik ke pertanyaan Dika, kalau itu berjalan semuanya mulus dan semuanya oke sesuai dengan tahap perkembangan, di usia 3 tahun sebetulnya sudah bisa belajar bahasa kedua. Itu dia. Tapi tadi yang penting fondasinya sudah mantap dan dia sudah bisa menggunakan satu kalimat yang sederhana tapi dengan benar ya, konteksnya benar, nggak salah-salah. Nah, pada saat itu sudah benar, kemudian dia disekolahkan di international school atau sekolah dengan misalnya trilingual bahkan, itu nggak masalah bagi anak. Malah justru akan lebih optimal karena anak-anak ini belajar bahasa ini optimal di usia 4-12 tahun. 4-12 itu otak dia yang berkaitan dengan bahasa itu sedang optimalnya dalam menangkap bahasa. Jadi, kalau memang mau mempelajari bahasa, pergunakanlah fase-fase 4-12 tahun. 4-12 tahun betul. Ya tadi tapi benar-benar konsepnya harus dikuatin dulu ya. Kecuali untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Oh, berbeda lagi ya? Iya, berbeda lagi. Karena namanya anak berkebutuhan khusus berarti kan memang ada faktor dari tumbuh kembangnya, termasuk area bahasanya, itu ada sedikit permasalahan atau hambatan atau gangguan lah seperti itu. Nah, sehingga dia tidak bisa menangkap dengan baik gitu. Nah, jadi memang untuk anak berkebutuhan khusus fase ini akan sedikit lebih mundur atau bahkan memang lebih mundur, tapi jangan khawatir karena tetap akan bisa distimulasi dan dikejar. Oke, nah kalau bagaimana saat kita mengalami anak yang memang kondisinya sudah sulit gitu untuk memahami bahasa ibu, ini kan pasti kemampuannya juga harus dilatih lagi. Masih memungkinkan tidak sih Onti saat dia memang lebih, misalnya dia lebih menguasai bahasa Inggris dan sulit untuk bisa menguasai bahasa Indonesia. Padahal ini memang sebenarnya usianya masih di usia yang tadi masih di 4-12 tahun. Sulit tidak sih Onti? Apa yang harus dilakukan orang tua untuk paling tidak memperbaiki kondisi ini? Iya.
sebetulnya kalau modalitasnya tadi sudah cukup itu nggak susah sih. Yang penting tetap dipergunakan dalam keseharian. Jadi katakanlah misalnya si ibu ini mau anaknya aktif 2 bahasa dan anaknya cuma punya modalitas yang cukup. Artinya di umur 3 tahun dia bisa mengungkapkan 1 kalimat lengkap dengan baik, dengan konteks yang sesuai. Berarti kan cukup nih modalitinya ya. Nah kemudian ingin dipelajari 2 bahasa atau bahkan 3 bahasa, nggak masalah. Tapi itu harus memang sering digunakan dalam keseharian. Karena dengan dia sering mempergunakan, barulah dia bisa terampil menggunakan. Kalau cuma sekali-sekali itu nggak bisa. Berarti memang harus dibiasakan. Iya, betul sekali. Dan bahkan juga ada triknya, misalnya contohnya anak itu akan bisa nih, misalnya contohnya membedakan, oh kalau sama ibu bapaknya dia pakai bahasa ibu nih, bahasa Indonesia. Kalau di sekolah dia international school kan, dia pakai bahasa Inggris. Nanti pada saat dia sama neneknya, dia pakai bahasa Mandarin misalnya. Jadi dia bisa mengkategorikan dengan orang yang berbeda, dia akan menggunakan bahasa yang berbeda. Berarti dari kecakapan tadi pondasi bahasanya dulu ya? Iya, betul sekali. Oke, kalau dalam satu kasus, kalau kita lihat ada salah satu anak teman saya, dia memang sangat cakap berbahasa Inggris. Mungkin memang karena dibiasakan orang tuanya dan papa, mungkin anak sekarang juga sangat-sangat akrab dengan gawai. Saat di usia TK, dia sangat sulit berbahasa Indonesia, bahkan sampai bingung artinya. Nah, waktu itu orang tuanya memasukkan dia untuk ke dalam, agar terbiasa dalam lingkungan yang berbahasa Indonesia. Justru bukan terbiasa, dia jadi stres sendiri anaknya, jadi justru dapat bulian, dianggap kok nggak bisa sih bahasa kita begitu. Apakah ini tepat atau memang harus ada cara lain saat anak memang sulit sekali memahami bahasa ibu, bahasa Indonesia dengan shock culture semacam ini? Apakah benar atau justru harus dihindari dulu? Iya betul. Jadi kalau modalitinya memang kita lihat belum cukup, jangan dipaksakan untuk masuk ke sekolah ke lingkungan ke lingkungan yang memang ada 2 bahasa atau bahkan 3 bahasa. Karena tadi yang kasihan anaknya yang menghadapi situasi itu kan. Dan dia dengan modalitasnya nggak cukup, kemudian dia harus memenuhi tuntutan-tuntutan lingkungan, itu adalah beban yang besar buat dia. Belum lagi tadi seperti adanya bulian, adanya kemudian kata-kata dari temannya yang memang akarnya ditangkap, tidak dipahami, gurunya juga memberikan isi materi yang dia tidak pahami. Kita bisa lihat betapa kasihannya dia di situ. Makanya kita sebagai orang tua jangan hanya ngikutin tren. Kan kadang aduh enak ya kalau anaknya bisa 3 bahasa, 5 bahasa gitu ya. Tapi harus lihat dulu, berbesar hatilah untuk melihat kondisi anak kita memungkinkan atau belum. Kalau memang belum, ya kan nggak apa-apa. Kita jangan dulu masukkan dia ke sekolah-sekolah yang 2 bahasa atau 3 bahasa, diundur aja sampai matang. Akan ada kok waktu kematangannya. Tiap anak berbeda-beda. Let's say ada anak 1 3 tahun, ada anak yang kedua misalnya baru matang di 5 tahun, ya kan nggak apa-apa juga gitu. Jadi dimundurkan, nanti baru kemudian kita lihat apakah sesuai. Kalau sesuai, baru kan bisa aja dimasukkan di internasional pada saat dia lagi SD misalnya, sudah SD. Jadi memang Seperti harus itu. lihat dulu, karena ya tadi patokannya mungkin di 4 sampai 12, tapi anak bisa berbeda-beda di mana tingkat kematangan bahasanya. Betul dia sekali. ya Onti. Ini sebenarnya simpel ya Onti, bahasa gitu, tapi ternyata ini bisa jadi masalah psikologis juga untuk anak saat dia berbeda, karena dia akan merasa asing juga dengan lingkungannya. Onti, makasih banyak lah sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga ini berguna untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Nah, keluarga Indonesia gimana? Tips dari Onti sudah dicatat semua. Semoga kita bisa mengajarkan bahasa ibu menjadi fondasi utama untuk anak-anak kita, dan semoga anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa yang bisa menggunakan bahasanya untuk kepentingan orang banyak dan juga bijak. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.